Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 mata kuliah audit internal ingin memaparkan progress report kami terkait dengan review internal control dari Kenapa Kreatif. Next. Ini ada 6 topik bahasan yang akan kami bahas kali ini. Next. Yang pertama yaitu dari profil Kenapa Kreatif. Next. Kenapa Kreatif merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri kreatif yang didirikan pada bulan Maret 2020. Latar belakang berdirinya Kenapa Kreatif bermula dari banyaknya tawaran untuk mengelola media sosial, mulai dari media sosial sebuah usaha penjualan jus, hingga pengelolaan event internasional dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Setelah dirasa adanya peluang bisnis yang besar karena banyak permintaan dari beberapa usaha dan kegiatan, akhirnya diputuskan untuk mendirikan agensi social media management serta merekrut orang yang ahli dalam fotografi, videografi, dan desain grafis. Di layar tertera visi dan misi dari Kenapa Kreatif. Untuk tujuan jangka pendeknya sendiri, sekitar dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, Kenapa Kreatif ingin memiliki kantor fisik, mendapat investor, memiliki website sendiri, dan meraih pendapatan sebesar 25 hingga 30 juta rupiah. Next. Berikut ini 3 founder dari Kenapa Kreatif. Yang pertama ada Mas Hilmi Nur Fuadi dari Manajemen UGM 2017 selaku Chief Executive Officer. Yang kedua ada Mas Adham Zain Razak Salim dari Hukum UGM 2017 selaku Chief Operating Officer. Dan yang ketiga ada Mbak Ezra Gavrila Tamariska dari Hukum UGM 2018 selaku Chief Marketing Officer. Dan per bulan November 2020, Kenapa Kreatif memiliki 10 karyawan. Next. Berikut ini struktur organisasi dari Kenapa Kreatif. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Mas Hilmi selaku CEO membawahi fungsi manajemen sumber daya manusia, bidang keuangan, dan pengembangan bisnis. Sedangkan Mas Razak atau Mas Eja selaku COO membawahi fungsi content director, jasa graphic design, jasa foto dan video, copywriter, layanan social media manager, dan marketing analyst. Yang ketiga ada Mbak Ezra selaku CMO membawahi fungsi company branding dan pemasaran kepada konsumen. Next. Dengan beranggotakan 10 orang karyawan, Kenapa Kreatif menawarkan 4 jenis layanan berupa jasa social media management, jasa produksi fotografi, jasa produksi videografi, dan jasa desain grafis dengan harga bersahabat berkisar dari Rp20.000 hingga Rp5 juta dalam bentuk paket. Yang pertama, social media management yang ditawarkan melalui beberapa paket dalam 3 tingkat, yaitu modest, medium, dan premium dengan berbagai macam variasi harga dan item produk. Item produk yang tersedia meliputi konten berbentuk desain atau foto, dan video atau motion grafis, sesi foto, jadwal posting, hingga laporan progres media sosial secara bulanan. Namun, produk yang akan didapat oleh klien tergantung dari paket yang telah dipilih. Yang kedua, ada jasa fotografi. Produk yang ditawarkan meliputi produk fotografi seperti flat foto dan konseptual foto, serta non-produk fotografi seperti event fotografi, personal fotografi, travel fotografi, graduation fotografi, dan drone fotografi. Yang ketiga ada jasa videografi yang ditawarkan meliputi pembuatan profil video, teaser video, after movie, short movie, motion graphic, dan drone videografi. Yang keempat ada graphic design. Produk yang ditawarkan meliputi pembuatan marketing attributes, company profile, logo, brosur, annual report, dan lain-lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih Kenapa Kreatif sebagai auditi. Untuk saat ini, Kenapa Kreatif masih terbilang baru dan masih akan terus berkembang dalam melayani berbagai jenis klien di berbagai macam industri. Kemudian, dalam perkembangannya tentunya Kenapa Kreatif menghadapi berbagai risiko internal dan eksternal. Oleh karena itu, manajemen harus berupaya mengontrol risiko tersebut. Untuk itu, dalam membantu perkembangan usahanya dan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya, Kenapa Kreatif membutuhkan review atas pengendalian internal usahanya. Oleh karena itu, kami merasa tertarik terhadap model bisnis dan proses bisnis dari Kenapa Kreatif, seperti yang sudah disebutkan tadi, yang menyediakan 4 jenis layanan tersebut. Kemudian, kami juga ingin membantu perkembangan usaha bisnis Kenapa Kreatif yang masih sangat berpotensi untuk berkembang lebih besar lagi ke depannya melalui review atas pengendalian internal usahanya, sehingga diharapkan pengendalian internal dapat berjalan secara efektif.
Untuk saat ini kami melihat beberapa kemungkinan risiko yang terjadi dalam proses bisnis Kenapa Kreatif. Sebagai agensi kreatif yang bergantung pada kinerja karyawan dan sangat berhubungan erat dengan klien, risiko terbesar yang sangat mungkin terjadi bagi Kenapa Kreatif adalah adanya pelanggaran standar operasional prosedur oleh karyawan, miskomunikasi antar karyawan, serta miskomunikasi dengan klien. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan pada bagian nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terkait dengan detail dan total alokasi waktu audit. Next. Auditor terdiri dari Rashika Fitria sebagai lead auditor, beserta Azara Karinisa Rostiawan dan Ines Nesrina sebagai anggota atau tim auditor. Total alokasi waktu yang akan digunakan yaitu 3 kali auditor, dikali dengan 2,5 jam per minggu, dikali 5 kali pertemuan, yaitu 37,5 jam. Next. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Azara. Baik, selanjutnya terkait dengan Functional Organizational Unit dari Kenapa Kreatif. Next. Unit fungsional atau unit kerja di Kenapa Kreatif terdiri dari 3 unit utama. Yang pertama dari fungsi manajemen dan pengembangan organisasi yang dipegang oleh CEO yaitu Mas Doni yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan perkembangan bisnis dari Kenapa Kreatif ke depannya. Yang kedua ada fungsi operasional yang dipegang oleh COO yaitu Mas Eja yang bertanggung jawab dalam berjalannya proses operasional bisnis Kenapa Kreatif. Yang ketiga ada fungsi pemasaran yang dipegang oleh seorang CMO yaitu Mbak Ezra yang bertanggung jawab untuk melakukan company branding dan pemasaran untuk menarik minat dari para calon klien yang berpotensial dan menambah jumlah klien yang menggunakan jasa layanan Kenapa Kreatif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi awal risiko yang telah kami temukan. Nah, untuk macam-macam risikonya itu yang pertama ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini berasal dari adanya kompetitor penyedia jasa industri kreatif khususnya di wilayah Yogyakarta. Untuk saat ini sebenarnya sudah cukup banyak agensi kreatif yang berada di wilayah Yogyakarta dengan model bisnis yang cukup mirip. Kemudian tetapi di sisi lain preferensi klien juga berbeda-beda dalam memilih jasa agensi kreatif. Dan saat ini pun Kenapa Kreatif telah memiliki beberapa klien yang loyal terhadap jasanya. Oleh karena itu, menurut kami kemungkinan terjadinya risiko ini cukup rendah karena segmentasi pasar yang luas, sehingga semua agensi kreatif memiliki kapasitasnya masing-masing secara terbatas, tetapi apabila terjadi dampaknya akan sedang bagi Kenapa Kreatif. Yang kedua yaitu risiko employee fraud atau risiko kecurangan. Nah, risiko ini muncul ketika karyawan tidak melakukan pencatatan, tidak mengakui pendapatan, dan bahkan melakukan penggelapan uang hasil jasa Kenapa Kreatif. Kemungkinan terjadinya risiko ini masih termasuk rendah karena saat akan menggunakan dana perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperoleh approval dari CEO terlebih dahulu, sehingga CEO mengetahui berapa besar uang yang digunakan, dan setelahnya juga karyawan tersebut wajib memberikan nota dan juga bukti transaksi lain. Tetapi apabila memang terjadi, dampaknya akan cukup besar bagi Kenapa Kreatif. Berikutnya adalah proses execution risk yang terdiri dari risiko pelanggaran SOP. Risiko pelanggaran SOP ini sudah sempat saya singgung tadi. Risiko ini terjadi ketika karyawan tidak menjalankan job description pekerjaannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemungkinan terjadinya risiko ini tinggi karena berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis yang dijalankan sehari-hari oleh Kenapa Kreatif. Tetapi apabila memang terjadi, dampaknya akan termasuk sedang. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu risiko miskomunikasi dengan klien. Risiko miskomunikasi ini terjadi ketika adanya kesalahpahaman antara keinginan klien dan eksekusi dari Kenapa Kreatif. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan klien. Kemungkinan terjadinya risiko ini besar dengan dampak yang termasuk sedang bagi Kenapa Kreatif. Risiko berikutnya adalah risiko pelayanan dan kepuasan klien, yang terjadi ketika proses dan hasil proyek yang dikerjakan oleh karyawan Kenapa Kreatif tidak sesuai dengan ekspektasi klien, sehingga menimbulkan adanya ketidakpuasan atau bahkan komplain dari klien. Kemungkinan terjadinya risiko ini sedang dengan dampak yang cukup rendah bagi Kenapa Kreatif. Risiko berikutnya adalah risiko miskomunikasi antar karyawan. Risiko ini terjadi ketika adanya kesalahpahaman antara karyawan di dalam Kenapa Kreatif. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya briefing, koordinasi, komunikasi, atau ada hal yang terlewat untuk disalurkan. Kemungkinan terjadinya risiko ini cukup tinggi dengan dampak yang sedang bagi Kenapa Kreatif.
Risiko berikutnya adalah risiko penipuan oleh klien. Risiko ini terjadi ketika klien yang sudah dilayani enggan membayar sesuai ketentuan yang berlaku. Kemungkinan terjadinya risiko ini termasuk rendah, dengan dampak yang besar. Risiko berikutnya yaitu risiko kerusakan peralatan. Risiko ini terjadi ketika terdapat error pada software atau kerusakan pada device yang digunakan untuk bekerja, sehingga perlu perbaikan peralatan dengan waktu yang tidak pasti. Kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan ini cukup rendah dengan dampak yang cukup besar karena mempengaruhi operasional Kenapa Kreatif. Selanjutnya kami sudah melakukan risk assessment terhadap Kenapa Kreatif, dan juga kami sudah mengkalkulasikan skor masing-masing risiko. Dan dari tabel ini, risiko yang menunjukkan skor risiko paling besar adalah pelanggaran SOP, miskomunikasi dengan klien, dan juga miskomunikasi antar karyawan. Hal ini sudah kami komunikasikan dan konfirmasikan dengan Mas Hilmi selaku CEO dan perwakilan top management Kenapa Kreatif. Dan ia mengatakan memang pelanggaran SOP, miskomunikasi dengan klien, dan miskomunikasi antar karyawan ini sering terjadi. Dan apabila pengendalian internalnya mampu mengontrol risiko pelanggaran SOP, miskomunikasi dengan klien, dan miskomunikasi antar karyawan secara efektif, maka akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan mempengaruhi kepuasan klien berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah terkait dengan program audit. Next. Sampai saat ini kami telah membuat program audit yang terdiri dari audit preparation dan initial survey. Dalam melaksanakan audit preparation, ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama ialah untuk menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan menentukan prosedur audit secara mendetail dari keseluruhan proses audit yang akan dilakukan. Untuk mencapai tujuan ini, ada 3 prosedur yang akan dilakukan. Yang pertama dengan mencari informasi mengenai profil Kenapa Kreatif melalui akun media sosial dan wawancara dengan CEO. Kemudian juga dengan mengidentifikasi concern dan fokus audit dari Kenapa Kreatif. Lalu membuat program audit yang berisi tujuan audit, ruang lingkup audit, serta prosedur audit dalam setiap langkah proses audit. Next. Tujuan yang kedua ialah untuk mengenali penilaian internal Kenapa Kreatif dan masalah yang mungkin terjadi terkait dengan penilaian internal. Prosedur yang dilakukan, yang pertama melakukan inspeksi dokumen profil Kenapa Kreatif berupa visi, misi, dan struktur organisasi. Kemudian inspeksi SOP dan peraturan tata tertib yang berlaku bagi karyawan Kenapa Kreatif, dan inspeksi dokumen terkait dengan pelanggaran karyawan hingga komplain yang dilakukan klien kepada Kenapa Kreatif. Prosedur nomor 1 dan 2 telah dilakukan pada tanggal 3 November dan 4 November 2020. Next. Prosedur selanjutnya yaitu mengalokasikan tugas dan prosedur audit kepada anggota tim audit yang dilakukan oleh lead auditor. Selanjutnya membuat dan menganalisis internal control questionnaire atau ICQ dan melakukan konsultasi prosedur audit dengan supervisor. Selanjutnya, untuk initial survey, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko pengendalian dan defisiensi dari pengendalian internal di Kenapa Kreatif. Prosedur yang dilakukan ada sejumlah 14 prosedur. Yang pertama, melakukan pertemuan secara online dengan pengurus dan salah satu pelanggan Kenapa Kreatif, lalu melakukan inquiry dengan CEO tentang keseluruhan pengendalian internal dan risiko yang terdapat di Kenapa Kreatif. Selanjutnya, lalu juga dengan melakukan inquiry bersama top management terkait pengendalian internal dan inquiry bersama CEO mengenai keseluruhan operasi bisnis atas risiko yang terdapat di Kenapa Kreatif, khususnya dalam lingkup kegiatan operasional. Lalu juga melakukan inquiry dengan klien dan project manager mengenai risiko dan pengendalian internal di Kenapa Kreatif, dan inquiry dengan salah satu karyawan mengenai pengendalian internal. Selanjutnya, masih melakukan inquiry dan konfirmasi dengan beberapa sampel pelanggan yang pernah menggunakan jasa Kenapa Kreatif terkait kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Kenapa Kreatif. Lalu melakukan inspeksi dokumen kontrak kerja dan SOP karyawan, dan melakukan inquiry terhadap karyawan mengenai pemahaman SOP yang berlaku, serta inquiry dengan CEO terkait riwayat kasus serta defisiensi pengendalian di Kenapa Kreatif. Setelah itu juga inquiry dengan karyawan terkait dengan kasus yang sama. Lalu juga melakukan observasi kinerja karyawan, melakukan observasi proses pencatatan pesanan klien Kenapa Kreatif, dan observasi mengenai seberapa responsif admin media sosial Kenapa Kreatif dalam melayani pelanggan. Selanjutnya,
Terdapat pula tujuan untuk mengidentifikasi perkembangan pengendalian internal dalam mitigasi kasus yang terkait dengan efisiensi pengendalian internal. Tujuan ini dicapai dengan 3 prosedur. Yang pertama, melakukan inspeksi dokumen profil, melakukan inspeksi dokumen formulir kepada pelanggan. Yang pertama, melakukan inspeksi dokumen formulir terkait kepuasan pelanggan, kemudian inspeksi terkait pencapaian KPI yang dilakukan oleh karyawan Kenapa Kreatif, dan melakukan inquiry mengenai pencapaian pengelolaan di Kenapa Kreatif. Sekian presentasi terkait audit progres yang telah kelompok kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.